Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabar semuanya hari ini ya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini Bu Guru mau menjelaskan apa ya? Ada yang tahu nggak hari ini kita mau membahas apa? Ayo yang bisa angkat tangan. Nah, hari ini semuanya buka buku tema 8-nya yang berjudul Bumiku dan Musimnya. Di subtema 2 ya anak-anak. Nah, ayo dilihat itu teksnya, ada teks apa? Itu ada teks berjudul Keberagaman Budaya Indonesia. Siapa di sini yang mau membacakan teks tersebut? Ayo angkat tangan. Oh iya, kamu silakan mau membaca. Dibaca satu paragraf aja ya, nanti kita bergantian membacanya. Nah, selanjutnya tulislah informasi yang kamu dapatkan dari membaca teks tersebut. Sekarang buka buku tulis kalian ya. Sekarang ditulis informasi apa yang kamu dapatkan dari teks yang kita baca ini, yang berjudul Keberagaman Budaya Indonesia. Nah, selanjutnya, di sini kalian pasti sudah tahu keberagaman budaya Indonesia banyak sekali, dari yang lagu-lagu daerah, dari rumah adat, dari kayak tari-tariannya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus untuk dan wajib dan memiliki hak untuk melestarikan keberagaman budaya Indonesia agar tidak punah. Nah, ada yang tahu hak dan kewajiban kita itu seperti apa? Kita mulai dari hak dan kewajiban di lingkungan sekitar ya. Nah, seperti teks berikut ini. Hak warga negara dan pelestarian lingkungan. Jadi, di sini Ibu bantu bacakan ya. Hak warga negara dan pelestarian lingkungan. Lingkungan merupakan semua hal yang ada di sekeliling manusia dan mempengaruhi kehidupan baik langsung maupun tidak langsung. Ada 2 jenis lingkungan, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Oke, selanjutnya teks kedua, siapa yang mau membacakan? Oh iya, kamu pinter. Sekarang dibaca ya teks kedua itu. Nanti bergantian bersama temannya yang selanjutnya. Nah, sekarang untuk tugasnya, buatlah kelompok. Dalam satu kelas ini harus membuat kelompok 4-4, satu kelompok 4 orang ya. Diskusikan contoh hak dan kewajiban warga negara dan pelestarian lingkungan. Nah, kalian pasti tahulah hak warga negara dan pelestarian lingkungan itu seperti apa. Ibu beri contoh ya. Setiap warga negara itu wajib melestarikan lingkungannya, seperti melakukan penanaman ulang atau biasanya kita sebut reboisasi. Dilarang untuk membuang sampah sembarangan, harus menjaga kebersihan lingkungan gitu. Lalu selanjutnya, untuk tugas selanjutnya Ibu memberikan seperti tabel di atas. Kalian membuat satu kelompok 4 orang ya. Nah, kelompok tersebut
bisa atau menyebutkan hak warga negara dalam pelestarian lingkungan. Berdiskusi sama temannya ya, apa saja hak warga negara dalam pelestarian lingkungan, seperti yang teks yang sudah kita baca tadi. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks hak warga negara dan pelestarian lingkungan, Ibu Guru mau nanya nih sama kalian semua, kita ini hidup di negara mana sih? Oh iya, betul sekali. Kita ini hidup di negara Indonesia. Di negara Indonesia ini mempunyai kota-kota yang banyak sekali. Dan negara-negara di dunia ini ada 195 negara yang ada di dunia ini. Nah, negara Indonesia ini terletak di bagian Asia Tenggara. Jadi, di Asia Tenggara itu ada satu kelompok atau bisa kalian sebut organisasi atau himpunan yang berisikan 10 macam negara yang disebut dengan negara ASEAN. Jadi, ASEAN itu adalah himpunan atau kelompok negara-negara yang ada di bagian Asia Tenggara. Mengerti semuanya? Nah, apa saja sih negara-negara itu? Oke, lihat di sini ya. Di sini Ibu sudah menuliskan negara-negara ASEAN. Yang pertama ada Myanmar, ada Thailand, ada Kamboja, ada Singapura, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Laos, ada Filipina, Brunei, dan tak lupa lagi Indonesia. Nah, tahukah kalian ASEAN itu didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, kalian semua tahu gak sih apa sih tujuan ASEAN didirikan? Buat apa ASEAN didirikan? Nah, ASEAN ini bertujuan untuk saling kerjasama antara negara-negara tersebut dari 10 negara tadi supaya bisa bekerja sama. Seperti kalian saat berkelompok kan kalian juga terkadang berisikan 4 orang. Nah, kalau kerja kelompok pasti mengerjakan semua kan, kita harus butuh kerja sama kan. Nah, yaitu tujuan berdirinya negara-negara ASEAN tersebut. Apakah kalian sudah paham anak-anak? Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini ialah kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk melestarikan lingkungan ya. Tidak boleh merusak lingkungan. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan itu seperti melakukan membuang sampah ke tempatnya, tidak membuang limbah ke sungai, selalu membersihkan lingkungannya gitu. Nah, selanjutnya di Indonesia kan sudah mempunyai keberagaman budaya yang banyak, itu juga harus kita lestarikan. Kita tidak boleh melupakan setiap kebudayaan yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia kan negara kita sendiri kan, kita juga harus menjaganya seperti kita menjaga lingkungan kita. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pertemuan selanjutnya.